Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Signs and wonders in His name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move right now. We want you. We want you. Ayo Yang, sudah jam berapa ini? Tar, anak-anak mau Rocky. Anak-anak gimana anak-anak? Sudah, anak-anak aman terkendali. Oke, persembahan juga sudah aman. Sip, panggil mereka. Jonas. Ya. Persembahannya sudah? Sudah. Mana Papa lihat? Ini. Papa, tapi Jonas beli mainan. Loh? Persembahan. Jonas mainanmu kamu beli pakai uang persembahan? Iya ya Jonas. Iya. Coba cek dulu Papa, cek dulu. Toko. Nggak ada ya? Kosong. Jonas, nggak boleh ya lain kali. Ya. Sorry Pak. Sorry Ma. Oke. Adik-adik Rocky, kalau dikasih uang persembahan sama papa mama harus dipakai untuk persembahan ya. Nah, kebetulan nih hari ini kita akan membahas tentang mempersembahkan persembahan yang kudus. Oke, 1, 2, 3. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Adik-adik Rocky yang ada di rumah, ada peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama, Jonas, duduklah yang manis. Duduklah manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan. Oh, jangan jalan-jalan. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Yang kedua, kalau kamu memuji Tuhan harus dengan semangat. Jonas harus berdiri, terus menyanyi dan menari. Yang ketiga, ketika mendengarkan firman Tuhan harus dengan serius. semangat.
Nggak ngumpul boleh sama makan. orang lain. Siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan berdoa, silakan. Joanna berdoa. Tuhan Yesus, kita mau beribadah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran minggu lalu tentang surrender to the King. Do you still remember the lesson? Uncle Roy dan Kak Elvira mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. In your opinion, how do we surrender to the King? Bagaimana caranya kita berserah kepada Raja, yaitu Tuhan Yesus? Bagaimana? Menurut Uncle Roy, caranya kita berserah kepada Raja, yaitu Tuhan Yesus, adalah dengan berdoa, percaya kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Yes, benar sekali Uncle Roy. Jadi adik-adik ingat ya, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita sebagai orang-orang pilihannya. Dan sebagai orang-orang pilihannya, maka kita harus memberikan yang terbaik buat dia, yaitu mempersembahkan hidup kita dengan cara berserah kepadanya. Surrender to the King. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move right now. We want you. We want you right now. Send revival to this place. Signs and wonders in his name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move right now. We want you. We want you right now. More of your power in us. Pour out your spirit on us. We're desperate for your presence. We want more. More of your power in us. Pour out your spirit on us. We're desperate for your presence. We want more. Move right now. We want you. We want you right now. We want you right now. Adik-adik, lebih semangat lagi memuji Tuhan.
selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Mari lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Even when my heart is hurting, even when I feel alone, I know You are here. Even when I'm lost in darkness, You will always take my hand. I know You are here. I know You are here. It's Your love, it's Your love. It makes me strong, it makes me brave. It's Your love, it's Your love. When I'm lost and afraid, Your love will always find a way. It's Your love, it's Your love. I know that it's Your love, it's Your love. Even when my life's in chaos, Your peace will always bring me through. I'll hold on to You. It doesn't matter where I go, You never leave me on my own. I'll hold on to You. It's Your love, it's Your love. It makes me strong, it makes me brave. It's Your love,
sekarang sudah tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Rocky, bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik? Luar biasa. Oke, minggu ini kakak mau cerita tentang persembahan yang kudus. Nah, adik-adik bisa membaca di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, adik-adik, apa sih arti persembahan itu adik-adik? Ada yang tahu enggak? Oh, pasti tahu ya. Oke, bagus. Nah, begini, banyak orang mengira, banyak orang berpikir kalau persembahan itu hanya berupa uang. Ya kan? Seperti setiap minggu kita ke ibadah, kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa uang adik-adik ya. Nah, tapi bukan hanya itu adik-adik, bukan hanya uang, materi saja yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi persembahan itu artinya adalah memberi, ya, memberi atau berkorban. Nah, apa sih arti persembahan yang kudus? Artinya adalah, ada yang tahu enggak? Persembahan yang kudus. Coba katakan sama-sama kakak. Persembahan yang kudus. Nah, artinya apa? Oke, artinya memberi dengan tulus hati, memberi dengan sungguh hati, ikhlas adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, apa sih? Apa yang kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan? Apa yo? Adik-adik tahu enggak? Coba jawab. Bagus. Ya, apa yang kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan? Uang? Materi? Atau apa? Atau barang? Atau apa yang adik punya? Nah, yang benar adalah yang kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan adalah hidup kita adik-adik ya. Hidup kita. Nah, bagaimana sih adik-adik? Apa kita harus masuk ke kantong persembahan gitu? Oh, tentu tidak. Masa kita masuk ke kantong persembahan gak akan muat adik-adik. Tapi seluruh hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki adik-adik. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup kepada Tuhan? Nah, bagaimana? Nah, caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Caranya gimana sih Kak? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ada yang tahu adik-adik? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya dekat dengan Tuhan. Nah, seperti adik-adik yang mungkin dekat dengan papa mama, dekat dengan saudara. Nah, seperti itu kita harus dekat dengan Tuhan, seperti sahabat. Nah, caranya bagaimana? Dengan berdoa ya. Kita tiap pagi berdoa, tiap kemanapun kita harus libatkan Tuhan. Nah, itu artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dekat dengan Tuhan. Bukan hanya kalau kita meminta saja kita dekat dengan Tuhan. No, kita apapun harus kita libatkan Tuhan ya. Dalam segala hal kita libatkan Tuhan. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita libatkan Tuhan. Kita mau belajar, kita libatkan Tuhan. Kita mau apapun pergi, kita libatkan Tuhan. Nah, itu artinya dekat dengan Tuhan adik-adik ya. Dengan berdoa ya, dengan berdoa dengan sungguh apapun yang kita doakan. Nah, terus membaca Alkitab setiap hari. Ayo adik-adik, kita sama-sama belajar. Bersama kakak juga belajar setiap hari. Walaupun kadang-kadang
lupa atau gimana, tapi kita terus diingatkan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh. Nah, itu yang kita bisa belajar, kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya kita mengasihi Tuhan, adik-adik ya. Nah, contohnya apa sih Kak? Kalau mengasihi Tuhan, kalau di sekolah itu gimana? Nah, membantu teman dengan sungguh, dengan rela hati. Mungkin kita kadang nggak mau biar dia sendiri mungkin jatuh, biarin aja. Nah, enggak seperti itu, kita membantu dengan rela hati, ya. Itu namanya mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya ya aku mengasihi Tuhan, nah tapi perilaku hidup kita bagaimana? Nah, seperti itu contohnya, kita memberi contoh perilaku yang baik kepada teman-teman kita di sekolah, adik-adik ya. Nah, kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah kita bisa membantu papa mama. Nah, adik-adik apa yang pernah adik-adik lakukan ketika di rumah? Itu juga sikap kalau kita mengasihi Tuhan, adik-adik. Bukan hanya kalau mengasihi Tuhan cuma berdoa, membaca Alkitab, terus menyembah Tuhan. Enggak hanya itu, tapi kita juga harus tunjukkan sikap perilaku kita mengasihi Tuhan. Nah, itu baru bagus, seimbang adik-adik ya. Nah, itu yang dikenan Tuhan. Nah, bagaimana contoh adik-adik ketika di rumah? Contohnya bagaimana? Ya, betul. Membantu mama, membantu orang tua, menyapu atau membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh ketika kita di rumah, adik-adik. Itu juga sebagian dari kita mengasihi Tuhan. Kita tunjukkan bahwa sikap kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua kita. Bagaimana kalau di gereja? Nah, di gereja juga gitu adik-adik. Di sekolah iya, di rumah iya, di gereja, dimanapun kita berada, kita juga harus tunjukkan kalau hidup kita itu mengasihi Tuhan. Di gereja mengikuti ibadah dengan sungguh, mengikuti ibadah dengan sungguh, bertemu dengan teman-teman, kita harus bersikap dengan baik, ibadah dengan baik. Nah, seperti itu juga contoh bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang kita bisa persembahkan sebagai persembahan yang hidup kita kepada Tuhan? Melayani Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa loh melayani Tuhan. Dengan cara apa? Wah, banyak. Bisa berdoa ya. Kalau kita mengikuti ibadah di gereja, kita juga bisa membantu berdoa, melayani dengan berdoa. Terus apa lagi? Adik-adik, ada yang sudah melayani enggak? Ya, memimpin pujian. Apalagi? Singer, boleh. Itu melayani Tuhan juga. Kita melayani dengan segenap hati. Terus apalagi? Bermain musik. Wow, luar biasa. Ada yang keyboard, ada yang gitar, ada juga yang banyak sekali ya. Ada yang biola. Nah, itu adalah contoh kalau kita melayani Tuhan. Banyak lagi, menjenguk teman kita yang sakit. Nah, itu juga melayani Tuhan adik-adik. Jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita juga mendoakan, bahkan menjenguk. Itu sebagai tanda kita kalau kita itu melayani Tuhan. Terus apalagi? Berdoa bagi mereka yang kena musibah adik-adik. Itu adalah contoh di mana kita melayani Tuhan. Nah, dua itu yang harus kita pelajari adik-adik ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, jadi kita harus bisa ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa dan belajar terus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Kita berdoa bahwa kita bisa melakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Oke, amin. Mari kita berdoa adik-adik. Kakak akan berdoa untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, yang melayani Engkau dengan sungguh hati Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar mengasihi Engkau. Kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik Rocky dimanapun berada. Biarlah Engkau memberikan
perlindungan bagi mereka, penyertaan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat mempraktekkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang kudus adalah memberi dengan tulus hati, sungguh hati, dan ikhlas. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dengan cara dekat dengan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara memimpin pujian, bermain musik, menjenguk teman yang sakit, dan berdoa bagi mereka yang terkena musibah. Ayo, kita pasti bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil terdapat di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ikuti kakak ya, Kak Jia hari ini bakal bantu kakak juga. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 16. ayat 16. Sebab ada tertulis, Sebab ada tertulis, kuduslah kamu kuduslah kamu sebab aku kudus. sebab aku kudus. Sekali lagi ya, 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 16. ayat 16. Sebab ada tertulis, Sebab ada tertulis, kuduslah kamu kuduslah kamu sebab aku kudus. sebab aku kudus. Sekarang ayat hafalan untuk kelas besar di minggu ini terdapat di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekarang ulangi bersama-sama dengan kakak ya, akan dibantu dengan Kak Jia. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 15 sampai 16. sampai 16. Tetapi hendaklah kamu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus menjadi kudus di dalam seluruh di dalam seluruh hidupmu, hidupmu, sama seperti Dia sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil kamu. sebab ada tertulis, Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, kuduslah kamu sebab aku kudus. sebab aku kudus. Sekali lagi diulangi, 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 15 sampai 16. sampai 16. Tetapi hendaklah kamu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil yang kamu, telah memanggil kamu. sebab ada tertulis, Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, kuduslah kamu sebab aku kudus. sebab aku kudus. Dihafalkan ya.
ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau mengajak kalian semua untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur kami ada sampai sekarang ini, itu karena kasih anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik Rocky, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dan kakak-kakak Rocky dimanapun mereka berada saat ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menyertai apapun yang menjadi kegiatan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mendoakan Tuhan untuk orang tua Rocky, adik-adik Rocky dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati orang tua dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam apapun pelayanan mereka, Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, hikmat yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu turun atas setiap orang tua Rocky dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Kami tidak tahu keberadaan mereka sekarang ini Tuhan, tapi Tuhan Kau yang sanggup menjamah mereka, Kau yang sanggup menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau berikan pengharapan bagi mereka, karena Engkaulah pengharapan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kau berkati gereja-Mu, biarlah gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan boleh menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi alat sebagai memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami Tuhan, kakak-kakak Rocky, Engkau berkati semuanya, biar kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua dari saat ini, besok hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita sudah belajar tentang persembahan yang kudus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang kalian pelajari adik-adik? Nah, kalau dari keluarganya Joanna dan Jonas, kami mempelajari bahwa mempersembahkan persembahan bukan hanya berupa uang atau barang, tetapi mempersembahkan persembahan yang kudus, yaitu hidup kami semua. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan. Begitu ya Papa ya? Betul sekali. Dan adik-adik Rocky, tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia.